Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Aulia Rahman dari Romba 2C dengan NIM akhir 112. Saya Winda Srifitriana dengan NIM akhir 127. Saya Atika Alfa Akmalia dengan NIM akhir 130. Saya Laila Nurul Inayah dengan akhiran NIM 134. Saya Ignatiza Lukiana Mawada dengan NIM akhir 161. Di sini, saya akan menjelaskan materi kelompok saya terkait atmosfer dan sumber penipis ozon serta produk yang mengandung bahan tersebut. Yang pertama, apa sih itu ozon? Ozon adalah gas tak berbau dan tak berwarna yang terdiri dari 3 atom oksigen, O3, dan merupakan bagian alami dari lingkungan. Ozon terdapat di atmosfer atas bumi atau stratosfer dan di permukaan tanah di atmosfer bawah atau troposfer. Kemudian, apa sih pentingnya untuk menjaga lapisan ozon ini? Lapisan ini berfungsi untuk menjaga suhu bumi agar tetap stabil dan melindungi bumi dari sinar ultraviolet atau UV yang berbahaya bagi kehidupan di dalamnya. Di antaranya mengakibatkan kanker kulit, katarak, kerusakan imun, dan merusak ekologi bumi seperti tumbuhan dan biota laut lainnya, serta melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Maka dari itu, lapisan ozon sangat penting untuk kita jaga eksistensinya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metil bromida. Kalian tahu tidak apa itu metil bromida? Metil bromida atau CH3Br adalah senyawa kimia yang berbentuk gas beracun yang tidak berwarna, tidak berbau, dan juga mudah menyerap. Senyawa ini biasanya digunakan untuk membasmi hama di hasil pertanian, tanah, dan juga barang-barang ekspor. Metil bromida sangat efektif untuk membasmi hama. Tetapi pada saat ini penggunaannya sangat dibatasi karena dapat merusak lapisan ozon dan juga beresiko terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana peran metil bromida dalam penipisan lapisan ozon. Yang pertama, pelepasan ke atmosfer. Jadi metil bromida awalnya digunakan dalam pertanian sebagai fumigan untuk membasmi hama pada tanaman dan tanah. Setelah digunakan, gas ini dilepaskan ke atmosfer dan menyebar melalui udara. Yang kedua, transportasi ke stratosfer. Setelah dilepaskan, metil bromida perlahan naik ke lapisan stratosfer, tempat lapisan ozon berada. Meskipun jumlahnya kecil, senyawa ini cukup stabil untuk mencapai ketinggian tersebut tanpa terurai sepenuhnya di troposfer. Yang ketiga, pemecahan oleh sinar UV. Di stratosfer, metil bromida dipecah oleh sinar ultraviolet dari matahari. Proses ini menghasilkan radikal bebas bromin yang sangat reaktif. Yang keempat, regenerasi dengan ozon. Radikal bromin yang terbentuk kemudian bereaksi dengan molekul ozon, memecahnya menjadi molekul oksigen dan radikal bromium oksida. Reaksi ini menyebabkan hilangnya satu molekul ozon di atmosfer. Yang kelima, regenerasi radikal bromin. Radikal bromium oksida bisa bereaksi kembali dengan atom oksigen bebas untuk membentuk kembali bromin dan oksigen, sehingga dapat diartikan satu atom bromin bisa terus-menerus menghasilkan banyak molekul ozon dalam reaksi berantai. Yang keenam, penipisan lapisan ozon. Karena bromin sangat efisien dalam menghancurkan ozon, akumulasi proses ini menyebabkan penipisan lapisan ozon di stratosfer. Lapisan ozon yang menipis tidak mampu lagi menyaring radiasi UV secara optimal, sehingga UV yang mencapai permukaan bumi meningkat. Untuk selanjutnya, contoh produk yang mengandung metil bromida. Yang pertama, Match 50EC digunakan untuk mengendalikan hama serangga pada tanaman tertentu. Yang kedua, Mebrom. Mebrom ini digunakan untuk mengendalikan hama dan fumigasi. Yang ketiga, Meganopos 66T digunakan untuk mengendalikan hama. Yang keempat, alat pemadam kebakaran digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran kecil serta sebagai pertolongan pertama saat terjadi kebakaran. Contoh lain produk yang mengandung metil bromida yaitu Antarbrom 98Lg, Biomed 98Lg, Metabrom 98Lg, Metilgas 98Lg, Foscobram 98Lg, dan Sinobram 98Lg. Produk-produk tersebut merupakan insektisida pada hama gudang. Di sini saya akan membahas tentang substitusi metil bromida. Substitusi metil bromida adalah pergantian metil bromida dengan bahan yang ramah lingkungan karena merusak ozon. Contoh dari substitusi tersebut, yang pertama ada fosfin, yaitu gas berbau busuk yang digunakan sebagai fumigan untuk pengendalian hama, beracun dan berbahaya jika dihirup.
Yang kedua ada sulfuryl fluoride, yaitu gas yang digunakan untuk pengendalian hama pada kayu dan makanan. Lebih aman dibandingkan dengan beberapa fumigan lain, tetapi tetap beracun. Yang ketiga ada metil iodida. Metil iodida adalah senyawa beracun yang digunakan sebagai fumigan untuk mengendalikan hama di tanah. Dan yang terakhir ada dazomet. Dazomet yaitu fumigan tanah yang digunakan untuk membunuh hama dan penyakit pada tanaman sebelum penanaman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.